Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risalah Islam yang budiman. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menceritakan seorang sosok penting dalam perjalanan Rasulullah berdakwah bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi yang memeluk agama Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Hamzah dan Muhammad memiliki kedekatan hubungan yang erat karena keduanya banyak melakukan hal bersama sedari kecil, sehingga Hamzah pun sangat mengenal serta menyayangi Muhammad. Ketika Muhammad sedang berupaya untuk menyebarluaskan dakwah mengenai ajaran agama Islam, Hamzah masih belum menjadi seorang Muslim. Akan tetapi, rasa hormat untuk melindungi Nabi Muhammad selalu ada pada dirinya. Bahkan ia tidak pernah rela jika ada salah seorang yang menjelekkan atau menyakiti keponakannya itu. Suatu waktu seseorang dari kaum Quraisy menjelek-jelekan Muhammad dan kabar tersebut didengar oleh Hamzah sampai membuatnya murka. Meskipun status agama Hamzah belum Islam, dirinya sangat marah jika ada yang mencela Muhammad dalam hal apapun. Dengan suara lantang Hamzah membela keponakannya sambil menyatakan kepada kaum Quraisy perihal dirinya sudah mengikuti ajaran Muhammad. Para kaum Quraisy yang mendengar pernyataan Hamzah itu dibuat gelisah karena ada kemungkinan pengikut Muhammad bisa jauh lebih banyak. Setelah kejadian tersebut Hamzah sempat dilanda keraguan atas agama Islam. Namun pelarian dirinya hanya kepada Allah untuk meminta keyakinan, kebenaran serta petunjuk. Maha suci Allah atas segala kuasanya mengabulkan doa-doa Hamzah sampai membuat dirinya yakin. Kemudian ia bergegas menemui Rasul untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendengar apa yang terjadi pada Hamzah, Rasul turut mendoakan agar dirinya diberikan keteguhan hati pada agama. Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosoknya paling terdepan dalam membela Islam. Terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut yang memicu peperangan. Sejak masuk Islam, Hamzah mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya untuk Allah dan agama, sampai Nabi memberinya gelar agung Asadullah wa Asadur Rasulihi, singa Allah dan Rasulnya. Saat itu akan berlangsung Perang Badar. Kaum Muslim berhadapan dengan kaum Quraisy dan untuk pertama kalinya Rasul mempercayai Hamzah sebagai penegak bendera Islam. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama antara kaum Muslimin dan kafir Quraisy pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehu atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang Badar terjadi 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah karena kondisinya tidak memungkinkan untuk ditinggali. Perang Badar terjadi karena balas dendam kaum Quraisy terhadap kaum Muslimin. Kaum Quraisy mengirim 1000 bala tentara, sedangkan kaum Muslim hanya berjumlah 314 orang. Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berpartisipasi dalam Perang Badar. Bersama Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaan yang luar biasa dalam membela Islam. Atas kegigihan dan keberanian dalam berperang melawan kafir Quraisy, Perang Badar pun dimenangkan oleh umat Muslim. Dalam Perang Badar, Hamzah bin Abdul Muthalib memiliki peran penting, yaitu membubarkan dan melumpuhkan orang-orang kafir Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib juga berhasil membunuh salah satu kafir Quraisy yaitu Syaibah bin Rabi'ah dan saudaranya, Utbah bin Rabi'ah. Pertumpahan darah serta kekecewaan banyak menimpa kaum Quraisy atas kekalahannya melawan kaum Muslim selepas Perang Badar. Akan tetapi, kaum Quraisy sesegera mungkin ingin membalas dendam untuk membunuh Hamzah pada perang berikutnya yaitu Perang Uhud. Rasa dendam serta amarah tinggi ada pada seluruh kaum Quraisy yang sudah tidak sabar untuk memburu Hamzah. Di dalam peperangan tersebut, Hamzah pun tewas oleh sebuah tombak yang diarahkan seseorang bernama Wahsy dari kaum Quraisy saat Perang Uhud berlangsung. Wahsy diam-diam berada di balik batu dan bersiap untuk menyerang Hamzah bin Abdul Muthalib ketika Hamzah lengah di medan perang. Kematian Hamzah dalam Perang Uhud diketahui Rasul dan menjadi luka terdalam hingga menggemparkan seluruh kaum. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW terpaku diam melihat jenazah Hamzah yang diperlakukan dengan sangat keji oleh kaum musyrik. Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmatimu, Paman. Engkau telah menjadi penyambung silaturahim dan melakukan segala kebaikan. Rasa cinta Nabi kepada Hamzah sangat besar. Dari peristiwa itu turunlah sebuah surah An-Nahl ayat 125-128 sebagai penghormatan untuk Hamzah yang telah mendapat pahala di sisi Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon ampunan untuk Hamzah dan memerintahkan untuk mengubur jenazah Hamzah dan Abdullah ibn Jahsy dalam satu liang. Abdullah ibn Jahsy adalah keponakan Hamzah dari Umaymah binti Abdul Muthalib. Dalam sebuah riwayat dari Anas ibn Malik, ia berkata, baginda Nabi bertakbir dalam sholat jenazah 4 kali ketika menyalati seseorang, tetapi untuk jenazah Hamzah beliau bertakbir 70 kali. Abu Ahmad Al-Askari berkata, Hamzah adalah syahid pertama dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib sang singa Allah, dan pemimpin para syuhada yang sangat tinggi dengan keyakinan serta teguh pendirian dalam menegakkan agama Islam.